sejahtera untuk kita semuanya. Amin. Marilah kita buka dulu pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik, Ibu dan Bapak sekalian yang berbahagia, saat kita bersyukur masih diberi kesempatan, kekuatan, kesehatan untuk bertemu kembali pada hari ini. Ya, mudah-mudahan tetap sehat, barokah, dan selalu dalam ridho Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Ibu dan Bapak sekalian, kita ngitung-ngitung banyak perkara ya, hitung-hitung hari, hitung-hitung tugas. Tadi malam saya melembur sampai tenggelam-tenggelam, ada hanya kelasnya Bapak Ibu, kelas yang lain juga. Ya. Sampai-sampai habis subuhan tidur lagi. Ini orang tua ini kalau bangun malam ya nyaur hutang, nyaur hutangnya habis subuh tidur lagi. Ya. Nah, itu. Jadi sekarang hari Rabu tanggal 8, 15 mau tidak mau kita harus sudah berakhir minggu, tinggal sekali lagi video conference minggu depan. Sehingga karena banyak yang saya review, jadi saya terpaksa ambil sampel dulu. Namun dari sampel itu sudah cukup saya untuk membuat semacam hasil review, menyampaikan kepada Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati. Begini, jadi saya ikhtiar dalam hati, dalam pikiran. Ya, ini maaf saya tambahkan gambarnya. Oke, ya. Saya ikhtiar dalam hati, dalam pikiran sudah sejak lama. Jadi tentang mindset ini ya. Salah satu contoh mindset yang konkret yang kita hadapi di depan mata kita dan kita alami secara bersama-sama ya, mindset banyak persoalan yang dikarenakan oleh pandemi COVID gitu loh. Misalnya menggunakan masker. Ya, dulu sebelum ada pandemi itu kalau orang pakai masker ke kampus ya, wah ini ada kunjungan dokter Pak ya. Atau perawat gitu ya. Nah itu semuanya tanpa kecuali kita mengalami, baik langsung maupun tidak langsung, dari dampak karena pandemi itu. Mungkin saudara jauh, mungkin teman dan lain sebagainya, itu semuanya mengalami. Saya ingin sampaikan pengalaman yang unik ya. Saya 3 tahun menjabat sebagai Direktur Pascasarjana tahun 2017 sampai 2018. Pas saat-saatnya juga terkena ada COVID, ada pandemi. Nah, sebelum ada pandemi, saya itu yang sudah pernah saya katakan, sebelum ada pandemi itu setiap bulan itu pasti saya terkena flu, gitu, pasti. Sehingga saya ke dokter dan selalu dokter meningkatkan dosis antibiotik. Nah, sampai yang terakhir dokter mengatakan, wah ini antibiotiknya sudah yang paling tinggi Pak, Bapak harus hati-hati gitu. Saya sempat menilai menjudge diri saya sendiri Pak. Sudah takdir saya Pak, mungkin saya sudah badan, sudah tua, sudah nggak kuat, sudah ya kena flu dan lain sebagainya, harus begitu. Nah, ternyata setelah pandemi dengan menggunakan masker, jaga jarak dan tidak berjabat tangan serta cuci tangan, itu alhamdulillah sampai sekarang belum kena flu saya. Ya, itu pengalaman nyata. Ya. Oh, berarti saya salah. Tesis saya salah, ditolak. Bahwa saya menyalahkan badan saya yang sudah mulai rentan kena flu itu salah. Ternyata penyebabnya ialah karena memang saya sebagai Direktur Pasca itu ingin mengembangkan silaturahim kepada siapa saja berjabat tangan. Semua mahasiswa yang datang minta tanda tangan juga jabat tangan, semuanya tanpa kecuali.
ya sudah selesai, jabat tangan, tanda tangan, jabat tangan lagi, terus antri sekian, ya ada yang sakit, ada yang tidak, dan seterusnya. Nah itu barangkali itu menjadi sumber daripada penularan, daripada flu. Nah itu. Nah sehingga secara cepat terjadi perubahan mindset, yaitu mindset menggunakan masker. Gitu. Nah sepertinya ke depan itu hidup kita memang, gitu, memang ya berprotokol kesehatan. Itu sudah menjadi budaya dan culture, dan kebiasaan kita yang sekarang kita sudah mulai sadar semuanya tanpa kecuali dari pemerintah swasta, ulama umaro itu, baik balai desa maupun masjid-masjid, ya semua vaksinasi. Saya pikir itulah penyebab daripada menurunnya COVID di Indonesia. Nah, kesadaran semua orang gitu loh. Kita berpikir positif seperti itu. Nah ini kalau dipertahankan menjadi itu salah satu kelihatan perubahan mindset seperti itu. Jadi perubahan mindset itu tidak sekedar membaca buku kemudian paham kemudian berubah mindset, bukan seperti itu. Ya, buku sebaik apapun ya tidak akan mampu mendorong gerakan massa memakai masker. Ya, nggak akan mampu. Itulah yang namanya perubahan mindset. Kemudian yang kedua misalnya adalah pembelajaran video conference. Ya, pembelajaran video conference. Sebelum ada pandemi, kira-kira 3 tahun sebelum ada pandemi itu sudah ada profesor di luar negeri yang mengatakan ke depan 5 tahun sampai 10 tahun lagi kuliah di perguruan tinggi tidak memerlukan gedung. Ya pada saat itu kita masih tengok kiri tengok kanan, itu apa maksudnya? Padahal baru saja UNY itu pasca sarjana baru saja membangun gedung tingkat 7. Kok dikatakan seperti itu? Nah ternyata setelah pandemi kita mulai awalan dengan video conference, Zoom yang mahal, ya macam-macam sebagainya, kemudian disolusikan oleh universitas, kemudian dapat bantuan dari pemerintah. Nah sekarang menjadi, insya Allah sudah menjadi keharusan dan kebiasaan video Zoom itu, video conference itu, yang menjadi biasa dan menjadi membudaya. Ini kan perubahan mindset seperti itu, gitu. Nah oleh karena itu saya juga di dalam menerapkan perkuliahan ini mencoba menerapkan perubahan mindset yang saya kerjakan, antara lain gitu. Yang saya ulangi, yang pertama, kuliah ini tidak menggunakan ujian, tidak ada ujian gitu. Sebagai diganti portofolio gitu. Ganti portofolio gitu. Nah kemudian penilaian itu banyak faktor. Yang pertama adalah kehadiran mengikuti video conference di mana saya hadir. Loh Pak, saya hadir loh Pak di video conference. Siapa? Loh, saya sendirian. Saya tunggu Pak nggak hadir. Wah itu salah alamat itu. Jadi di mana saya hadir gitu maksudnya. Nah, tolong Bapak Ibu yang pernah tidak hadir nanti laporan pada saya. Tidak hadir berapa kali, apapun penyebabnya, apakah sakit, apakah tugas dinas atau apa, terserah. Yang penting apapun penyebabnya, yang penting itu harus berurusan dengan saya, nggak usah berurusan dengan polisi. Kata-kata berurusan itu langsung biasa kok polisi, itu namanya stigma. Stigma itu seperti itu, terstigmakan. Berurusan dengan polisi. Ya, rasanya sudah licin lidah kita itu. Halo? Untuk trip 1 gitu. Ya, kalau nilainya A ya nggak masuk sekali jadi amin, umpamanya begitu, umpama nanti. Kalau tidak masuk dua kali nggak masuk ya 2 kali strip gitu.
Amin. Loh, Pak Marsikit ini kok vulgar sekali. Filsafat kok ngomongnya nilai. Ya saya gantian, saya mau ngomong pada Anda. Anda ini mau belajar filsafat, mau mencari ilmu filsafat atau mau mencari nilai filsafat? Sekarang saya tanya, ya, kalau mencari ilmu filsafat, saya 20 tahun filsafat saja masih belum ada saja yang saya tidak ngerti. Saya baru dua hari yang lalu baru ngerti ada audioisme. Ada seorang menteri yang memaksa, memaksa warga untuk bicara padahal dia tunarungu. Nah, itu disebut audioisme. Isme itu pusat, bahaya ya, hati-hati dengan isme. Sebab itu isme itu pusat. Humanisme di filsafat dengan humanisme di psikologi dengan humanisme di kehidupan sehari-hari itu beda. Kalau humanisme di kehidupan sehari-hari itu kasih sayang, ya. Kalau humanisme di psikologi itu ya cinta kasih sayang juga masih ya berpusat pada manusia. Kalau berpusat pada manusia berbahaya. Nanti bisa menyingkirkan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu yang jadi masalah. Harus hati-hati. Jangan sembarang kirain humanisme itu hebat. Itu di psikologi atau di bangsa ini boleh, tapi untuk filsafat berpusat jadi pada manusia jadi bermasalah. Gitu. Nah, jadi secara konten ya kepada Ibu dan Pak sekalian, ini bola kan sudah ada di tangan Bapak Ibu semuanya. Ya, ini Pak Rois gambarnya miring-miring. Ini kayak behaviorisme ini. Datangnya kemarin tegak, nih mau rampung miring. Nanti horisontalisme, Prof. Ya bukan salah saya, nanti lapor pada keluarga. Cuma gimana saya minta disembuhkan, gimana kamu Rois ya, ini bukan punya filsafat itu tegak-tegak kok sekarang pulang jadi miring gitu ya. Nah, itu. Sudah enggak tuh Prof sekarang? Oh iya, sekarang tadi miring saya jadi takut. Ini baru ngetopin colokan cas. Oh iya, jadi miring gitu. Ya baik. Ini Prof. Baik. Berikutnya ya, penilaian berikutnya adalah akumulasi tugas mingguan. Akumulasi tugas mingguan itu merdeka, ya merdeka itu artinya mau bikin 1, 2, 3, 5, 10 silakan. Sumbernya ialah laporan melihat video, laporan perkuliahan atau maksudnya dalam bidang akademik bukan dalam bidang teknis. Laporan perkuliahan artinya substansinya, kemudian laporan membedah buku, yaitu referensi yang disampaikan oleh Mas Sigit, termasuk bukunya Immanuel Kant itu The Critique of Reason. Laporan presentasi Mas Sigit, misalnya PowerPoint, ada kemudian juga ada webinar dan sebagainya. Kemudian laporan materi atau yang Bapak Ibu ketemukan mungkin ada RPS di linknya Pak Mas Sigit di https://2 uny.academia.edu/Mas Sigit ARD itu di situ. Dan yang terakhir adalah laporan atau Bapak Ibu mereview daripada note of the day saya yang terkumpul di Facebook ya. Note of the day saya yang terkumpul di Facebook. Nah, khusus note of the day saya Bapak Ibu sekalian, tolong nanti ya dibacalah ya. Jadi jangan terlalu nyombong lah ya. Jadi kuliah saya ini kan supaya menghindari kesombongan itu kan saya menggunakan 2 cermin. Cermin sebelah kiri adalah tes jawab singkat berupa luruh ego. Kita semuanya bercermin loh, kok nggak ada yang benar. Ya. Kemudian saya cerminkan ke ya tugas akumulasi tugas akhir 1 dan 2 ya. Nah, harapannya kan setelah di sebelah kiri mengetahui diri sendiri ya, menjawab filsafat saja kesulitan, ya seriuslah di mengerjakan tugas-tugas. Harapan saya seperti itu. Itu maksudnya.
Dan khusus untuk yang note of the day ini, mumpung ada Pak Ustadz, Pak Hamidullah dan yang lain-lain, ya, Pak Rois, ya, Pak Abdul dan sebagainya. Saya terus terang ya menggunakan pikiran, jadi filsafat menggunakan pikiran. Terus terang saja, ya, saya punya pengalaman spiritual tapi tidak profesional, ya, tidak profesional, tapi hanya sekedar ya dari usaha sendiri, usaha keluarga, gitu, dibantu dengan kerabat-kerabat sebagainya, ya begitu. Status saya sampai sekarang statusnya masih umroh gitu ya, belum naik haji. Karena naik haji itu sudah daftar tapi suruh antri 20 tahun sebelum ada pandemi. Setelah ada pandemi nggak ngerti ditunda berapa tahun lagi ya. Tapi konon daftar haji aja sudah lumayan, sudah bagus lah ya, sudah daftar, tapi gitu posisinya semacam itu. Nah tapi saya di medsos membaca ya dari sisi spiritual masing-masing mempunyai dalil dan mempunyai hukumnya alasannya, tapi saya dari sisi pemikiran yang terbatas, oleh karena itu saya selalu menggunakan kata-kata Tuhan, ya Tuhan yang Maha Kuasa, supaya ada istilah agak lebih universal gitu. Nah saya mempunyai pemikiran yang sudah agak lama, tapi seketika timbul atau muncul kemarin pagi itu, ya, sambil membuka komputer muncul sambil mengetik itu juga, ya, yaitu dari sudut bahasa, dari sudut pemaknaan bahasa. Ini Pak Hamidullah ya. Nah, nanti tolong dicari itu jadi bahasa yang seperti apa. Tapi saya kan hanya membaca bahasa, juga pernah belajar filsafat, juga pernah mempelajari sebagainya, tapi simpatik kan muncul. Jadi yang saya buat itu note of the day itu kan secara simptomatik itu muncul dalam pikiran saya di mana-mana itu seperti itu, karena banyak yang saya baca dan sebagainya, kemudian sekarang menghadapi pengalaman hidup semacam itu. Saya menggunakan makna meluas dan makna menyempit, ya. Saya menggunakan makna meluas dan makna menyempit. Jadi misalnya kucing itu binatang, itu makna yang meluas. Kucing adalah binatang, ya. Kucing dengan binatang lebih luas binatangnya. Kucing adalah binatang, betul, ya. Nah, betulnya filsafat itu ada dua, yaitu konsisten dan kecocokan, gitu kan. Betulnya ada dua. Oke. Tapi kalau dibalik, binatang adalah kucing, ya salah. Menyempit. Ya, apa namanya? Menyempit. Apa? Menyempit berarti. Menyempit, ya. Karena menyempit salah. Ya, binatang adalah kucing. Itu salah. Ya. Nah, kemudian juga Pak Marsikit adalah benar. Ya bisa ya, bisa tidak. Ya tergantung situasinya kan. Pak Marsikit adalah benar, ya bisa tidak. Tapi benar adalah Pak Marsikit, oh jelas salah. Nah, benar adalah Pak Marsikit, salah karena menyempit. Nah, ternyata saya menemukan untuk istilah ketuhanan itu, Tuhan adalah yang Maha Kuasa, benar. Saya dari spiritual, dari guru ngaji, guru agama semua dulu. Saya ngaji di SD sampai SMP, you. Tapi karena SMA keluar kota ke Jogja, dan beberapa saat dulu itu belum banyak namanya pondok pesantren seperti sekarang, you. Hingga saya sekolahnya di umum, ya. Nah itu ya jelas Tuhan itu Maha Kuasa, benar. Nah sekarang saya coba menggunakan Maha Kuasa itu Tuhan. Menurut saya benar. Menurut saya. Nah ini kalau itu saya salah, disinilah letak dari saya. Silakan dari sisi yang ulama, dari sisi ustadz, silakan kalau mau dijelaskan menggunakan dalilnya seperti apa. Seperti kalau saya ada kesalahan seperti itu. Tapi
dari sisi pikiran saya itu benar bahwa Maha Kuasa itu Tuhan, karena nggak ada yang lain yang Maha Kuasa selain Tuhan. Gitu. Nah, tapi mungkin ada redaksi yang, nah bahayanya memang karena kalau di dalam jangankan filsafat ya, pengajian saja di kampung saya kalau nggak pakai kitab kuning saja berbahaya. Yang jelas-jelas menurunkan dalil, tapi kalau nggak pakai kitab kuning nanti ada orang tersinggung masalahnya. Yang rumahnya itu tingkat menghadap ke selatan, oh nggak pernah ke masjid, umpamanya orang dari kesinggung. Tapi kalau dirisit diturunkan dari kitab kuning yang tinggal dibaca, terjemahkan, selesai, nggak ada masalah. Apalagi filsafat. Nah itulah. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa yang berhak, yang berhak menyatakan dan bisa menyatakan paling benar, paling baik, paling segalanya adalah Tuhan, gitu. Nah ini terus terang saja ini untuk menjawab, menenangkan hati saya daripada orang yang di medsos, kelompok yang di medsos yang menyatakan sering benar sendiri, gitu, membenarkan kelompoknya sendiri, yang lain itu salah, ya, saya masuk surga, kamu masuk neraka dan sebagainya. Itu jadi itu kan sebetulnya membuat resah, ya, membuat pikiran kita orang-orang yang beragama secara wajar-wajar saja ini menjadi resah, ya, menjadi berpemikiran. Ya, keresahan dan pemikiran saya ya saya tulis semacam itu, ya, untuk menjawab, paling tidak untuk menjawab dari keresahan saya sendiri. Kalau itu bermanfaat bagi orang lain ya alhamdulillah. Tapi kalau ada salahnya ya mungkin secara jabri saya boleh diberitahu gitu ya, yang lebih ahli. Terus terang saya terbuka semacam itu. Jadi bukan berarti. Nah, itu khusus untuk yang itu. Yang belum membaca silakan dibaca. Yang belum baca silakan dibaca. Baik, jadi sumber penilaiannya yaitu satu adalah kehadiran video conference di mana saya hadir. Yang kedua, akumulasi tugas, di mana sumber-sumber akumulasi tugas sudah saya sebutkan tadi, mulai dari video, mulai dari buku-buku, referensi, refleksi perkuliahan setiap minggu boleh, sehingga Bapak Ibu bisa membuat 5, bisa membuat 10, nanti dikumpulkan. Dan yang ketiga adalah, yang terakhir adalah mengenai review Bapak Ibu tentang note of the day saya di Facebook. Nah, penilaian yang terakhir, yang keempat adalah tugas akhir 1 dan tugas akhir 2. Nah, begini Bapak sekalian, terus terang saja, ini dari keseluruhan kelas-kelas itu, ya, dari keseluruhan kelas-kelas itu belum ada satupun ya, yang tugas yang akhir yang menurut saya pas ya, dengan apa yang saya pikirkan. Ini masalahnya. Sehingga pertemuan kali ini adalah pertemuan untuk menyelaraskan antara prediksi saya atau ekspektasi saya dengan usaha Bapak Ibu dan sebagainya. Sebagian masalah teknis ya. Sebagian masalah teknis, tapi yang sudah ada pun nanti secara substantif belum saya lihat. Nah, yang saya terangkan di sini di dalam BA itu yang sudah saya tulis, saya sampaikan kepada Bapak Ibu itu. Jadi K itu kosong ya, karena saya buka belum dikirim. Seperti Pak Al-Muntako itu belum mengirimkan tugas 1 dan tugas 2. Kemudian Bu Ani Triningsi juga belum. Nah, Pak Arisandi itu ini baru linknya saja, tapi tidak mengirimkan di WA filenya. Jadi teman sekalian, sekali lagi di WA juga Prof. Saya cuma ngirimkan link Prof. Ya, saya juga link ya, sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa tolong tugas itu dikirim file PDF ke Japri saya. Karena apa? Yang terkirim PDF itu nanti akan tersimpan langsung di dalam PDF writer saya, terkumpul di situ. Saya melihatnya dari situ. Kalau nggak saya lihat dari situ nanti nggak kelihatan.
kan gitu. Kalau hanya link saja gitu loh. Nah, sehingga saya tulis KWA ini, KWA itu maksudnya kosong di WA gitu ya. Ini dari Pak Berio, mana Pak Berio nih? Pak Berio mana Pak Berio? Iya, Prof. Ya, itu MS itu makna yang sempit, menyempit. Nah, makna menyempit itu antara lain ialah merubah judul atau tema menjadi contoh. Yang dikirimkan itu bukan terkait dengan tema dan menjadi contoh, ya. Tapi contoh itu sebetulnya, dan contoh itu berarti adalah sebetulnya subbab dari keseluruhan yang saya harapkan ingin membaca. Saya ingin mengerti konsep Bapak Ibu tentang inovasi dan penerapan itu seperti apa. Nah, kalau hanya contoh, gitu. Nah, apalagi hilang kata kuncinya tetap jangan dihilangkan. Ya, kata kuncinya tetap jangan dihilangkan, dan supaya kembali kepada semangat kesepakatan kita membuat tugas akhir ini demi amannya, ya sudah ambil saja temanya itu sebagai judul gitu ya, jangan dikirimkan contoh. Nah, kalau contoh itu kan berarti makna menyempit gitu, makna menyempit lah, tahu-tahu kok contohnya gitu. Nah, itulah. Kemudian juga dari Pak Berio itu WA itu maksudnya tidak dapat dibuka. WA-nya sudah ada PDF-nya tapi nggak bisa dibuka gitu ya. Tolong dikirimkan kembali nanti. Ya. Siap, Bro. Ya, kemudian Bu Vera juga baru satu, ya, baru satu. Kemudian belum ada di WA, masih link ya. Pak Hamidullah juga begitu, yang inovasi di WA belum ada dan yang penerapan belum dibuat. Itu sementara yang dapat saya review. Jadi itu maksud dari tadinya saya berpikir ya dalam arti memikirkannya sepintas saja. Ini Bapak Ibu semuanya bahwa membuat tugas akhir ini nantinya akan ada jarak gitu, antara ekspektasi saya dengan Bapak Ibu seperti apa. Ya, ada satu yang tidak terpikirkan oleh saya, yaitu makna menyempit. Makna menyempit yaitu suatu sub ya yang menjadi misalnya di kelas lain ada justru gitu. Dikirimkan semacam makalah yang sudah dipakai di tempat lain dikirimkan sebagai tugas lah, itu kan nggak benar, nggak serius. Nah, ini jadi dalam rangka supaya menghasilkan karya yang baik, maka pertemuan kali ini saya menyampaikan review dan besok yang terakhir menyampaikan review lagi, sehingga saya diberi kesempatan perbaikan 1 minggu, yaitu kita akan sekarang di tanggal 8, kita masuk tanggal 15, jadi tanggal 14 paling lambat lah dikirimkan kepada saya supaya saya bisa membaca, supaya saya bisa membaca. Dan begini Bapak sekalian, yang Ibu kerjakan itu adalah karya ilmiah. Saya minta karya ilmiah. Karya ilmiah itu ada 3. Yang paling rendah adalah kajian. Nah, maksud saya Bapak Ibu ini membuat karya ilmiah yang paling rendah, yaitu kajian. Di atas daripada kajian ini adalah resensi buku. Ya. Karya ilmiah yang lebih tinggi lagi resensi buku. Dan karya ilmiah yang lebih tinggi lagi adalah karya ilmiah atau berdasarkan penelitian. Ya. Namun, setinggi-tinggi Bapak Ibu membuat penelitian, karya ilmiah berdasarkan penelitian, setinggi-tinggi di dunia lain, di kancah internasional, belum dianggap karya ilmiah. Sebab apa? Di tingkat internasional, di Melbourne University, karya ilmiah adalah minimal karya seorang dokter. Dan Bapak Ibu walaupun sekarang programnya dokter, tapi belum dokter. Itulah kenapa S1, S2, S3 selalu harus ada pembimbing. Itu maksudnya. Ya,
skripsi ada pembimbing, tesis ada pembimbing, dan doktor pun membuat disertasi pun ada pembimbing. Itu maksudnya. Sehingga nanti ke jurnal, dikirim ke jurnal itu ya beserta dengan pembimbingnya. Itu maksudnya. Karena apa? Ya, karena seperti itu. Saya dulu pernah ketika saya menjadi staf ahli rektor 1, saya ke Melbourne membawa data macam-macam. Mari kita kerjasama. Saya harapkan bisa bekerja sama penelitian. Kami punya tenaga staf yang banyak, para master, ya, dan semuanya itu. Nah, ternyata nggak bisa dilakukan. Karena apa? Yang kami definisikan sebagai karya ilmiah adalah penelitian oleh minimal seorang doktor. Kan begitu. Artinya dokter ke atas itu ya dokter, profesor, atau dokter yang sudah punya pengalaman banyak. Seperti itu. Nah, terus gimana solusinya? Solusinya ya S1, S2. Anda itu yang dosen-dosen yang masih S2, silakan, please, to continue the study. Silakan meneruskan kuliah. Kita membuka apa-apa ada di sini. Ya. Itulah, jadi supaya Bapak Ibu ada maklumnya, gitu. Ada maklumnya, ya, ada maklumnya. Nah, jadi itu Ibu Bapak. Jadi karya ilmiah ada 3. Nah, kemudian seperti yang saya kerjakan itu, saya kan membuat disertasi. Saya membuat disertasi itu 2 kali. Di Inggris itu yang namanya magister itu namanya disertasi. Kalau program doktor namanya tesis. Saya kebalik dengan sini. Nah, saya program doktornya di Indonesia membuat disertasi. Saya membuat disertasi 2 kali. Saya itu berupa metode ilmiah, tapi metode ilmiah referensial. Referensi. Nah, jadi referensi itu ya kalau bisa data apa primer menurut Immanuel Kant. Anda punya nggak Immanuel Kant? Enggak. Oh, kalau begitu Anda plagiat. Jelas plagiat, ngambil milik orang. Coba ambil dari mana? Ini maaf, ngambil dari Pak Marsikit. Yang ngomongnya jangan gitu. Ngomongnya ya menurut Immanuel Kant dalam Marsikit. Harusnya begitu. Menurut Immanuel Kant dalam Marsikit tahun 2010, mestinya begitu. Sudah Pak, punya nggak bukunya Pak Marsikit? Enggak. Ya itu kamu plagiat lagi. Nah, kamu mengambil dari bukunya siapa? Dari Pak Hamidullah, Pak. Ya harusnya begitu, harusnya ngomongnya menurut Immanuel Kant dalam Marsikit, dalam Hamidullah gitu. Tapi kalau sudah sampai taraf itu sudah berubah, bukan karya ilmiah tapi karya sampah. Ya, namanya rabis itu, ya, atau tumpuan sampah. Itu. Jadi ini ancaman Bapak Ibu nanti kalau karya yang banyak menumpuk-numpuk itu kalau nggak berkualitas namanya sampah. Itu istilah orang sono tuh Pak menggunakan istilah rabis gitu ya. Ya, buang saja ke tempat sampah gitu. Apalagi semua kelas disebut. Menurut Pak dalam Marsikit, dalam Hamidullah, dalam Muhammad Abduh, dalam Al-Muntaqo. Itu namanya arisan, bukan karya ilmiah. Ya. Nah gitu. Jadi berkualitas penulisan. Nah kemudian oleh karena itu penting sekali yang namanya tata tulis, cara mengutip dan seterusnya. Ada satu cara yang lebih elegan gitu dan bisa mengatasi banyak persoalan yang penting-penting justru. Salah satu cara yaitu Bapak Ibu menulis tugas akhir ini dengan software. Dengan software. Soalnya itu 20
tahun yang lalu, 24 tahun yang lalu, Bapak Ibu masih SD. Itu di Inggris saya itu menulis disertasi saya sudah menggunakan softwarenya namanya EndNote. Sampai sekarang masih ada dan semakin baik EndNote itu. Kayak Sampai Mendeley sekarang, itu, Bro. ya, dan Kayak Mendeley itu ya, Bro. ya atau Mendeleyev apa dan silakan. Nah, zaman sekarang seperti ini. Kenapa menulis buku itu, menulis tugas itu masih bersifat terpisah-pisah, terisolasi, gitu, ya, terkotak-kotak, bahkan bisa menjebak Bapak Ibu sendiri kalau nggak hati-hati. Sebab apa? Plagiat itu bisa, ya, plagiat itu bisa atas nama diri sendiri, ya. Kalimat yang Bapak ucapkan di suatu seminar, kemudian diucapkan di seminar yang lain, dan sama-sama diterbitkan dalam presiden, itu namanya plagiat. Maka, walaupun saya namanya Marsikit, bisa saja dalam Marsikit tahun 2010 misalnya. Nah, untuk mencegah hal semacam itu, kenapa tidak dicoba mulai dari sekarang setiap karya tulis kita itu masuk di dalam software, supaya begitu kita membuka komputer, membuka software itu langsung link kalimat-kalimat saya yang sudah saya buat itu akan muncul semua, akan kelihatan semua, ya, akan kelihatan semua. Nah, sehingga begitu nanti diturnitin langsung kelihatan, ya. Nah, kecuali Bapak Ibu sudah pengalaman menulis, kemudian sudah berkembang, sudah menajam intuisinya. Salah satu intuisi itu ya ingat tuh karena berkali-kali dan diulang-ulang, dan ingat mana yang sudah diucapkan, mana yang belum. Nah, salah satunya yang saya kerjakan walaupun tidak pakai software, misalnya bikin makalah sebagainya, ya original asli, berjuang dari nol, gitu. Berjuang dari nol lagi, gitu. Asli. Jadi pokoknya semangat baru, berjuang dari nol lagi. Nah, itu mencegah plagiarisme. Itu dapat mencegah plagiarisme, ya. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, kemudian yang berikutnya yang tidak kalah penting itu antara lain adalah alur ide atau selarasnya perjalanan ide. Jadi oleh karena itu ada teman-teman yang lain yang mungkin S1 atau S2 itu ya, mengumpulkan tugas itu hanya subbab, kemudian subbab berikutnya, dan itu antara bab satu dan berikutnya nggak sambung dan nggak ada linknya. Saya ingin membaca secara humanis pula, gitu loh, ya. Jadi supaya nyambung, ya. Oleh karena itu maka gunakanlah, ya, bisa menggunakan tadi software itu digunakan basisnya menggunakan gaya selingkung, bukan gaya ingkung. Ingkung mah ayam goreng. Apalagi selingkuh, wah gawat ini. Hati-hati ya, jangan sampai ya. Ini ujung-ujungnya nanti bisa bunuh diri di kuburan. Ya, hati-hati ya. Ya, itu bisa dunia akhirat, kata-kata itu. Nah, oleh karena itu, ya, UNY satu lingkungan UNY, selingkung satu lingkungan UNY. Ada pedomannya penulisan tesis, skripsi dan disertasi. Ada itu di situ. Ya. Secara universal itu ada dua macam gaya penulisan, yaitu APA dan MLA. APA itu American Psychology Association, APA, dan MLA itu Michigan Language Association. Nanti Bapak Ibu bisa buka, itu juga bersoftware, ya, software APA juga ada, bisa masuk ke dalam APA, sistem APA juga bisa. Nah, di situ
ada sistem bagaimana mengutip dan sebagainya. Kutipan dan sebagainya itu kalau dulu sebelum ada software itu manual, itu ada ibid, ibidem, ada objek, ada logik, kutipan langsung, kutipan tidak langsung dan seterusnya. Itu apa? Supaya mencegah kita dari perbuatan yang tidak sah. Perbuatan yang tidak sah. Kemudian tentang referensi. Referensi adalah orang atau pengarang ya. Pengarang itu adalah orang yang dipercaya dan menjadi kebanggaan oleh Bapak Ibu. Dan sesuai dengan hakikatnya. Ya. Ilmu menurut Miskiti. Ilmu menurut Miskiti. Miskiti itu muridnya Pak Marsigit itu 15 tahun yang lalu. Diambil, hati-hati. Jangan sembarang ambil search di Google. Google tugas filsafat itu banyak sekali. Berjibun, bertumpuk-tumpuk sudah puluhan tahun. Muridnya Pak Marsigit. Ya. Hakikat. Ya. Hakikat. Fenomenologi menurut Miskiti ya, menurut Miskiti ya, fenomenologi ya menurut Husserl misalnya seperti itu. Jadi kembalikan kepada referensinya, ya, itu Ibu dan Bapak sekalian. Jadi ada banyak perkara untuk meningkatkan secara umum, secara psikologis, secara psikis. Ya. Ini kendala utama adalah kendala dari Bapak Ibu belum menganggap penting tugas akhir. Ya, tugas akhir itu pengganti ujian Bapak Ibu. Ya, KKN saja 100 halaman. Ya, tugas akhir kok selama refleksi. Ya. Sedikit-sedikit refleksi, cuma lama-lama menjadi kecil, lama-lama menjadi 1/4 halaman. Jadi trauma saya dengan kata-kata refleksi. Oh, jangan dikira orang tua nggak bisa trauma saya. Ya, kalau mendengar kata refleksi ya daripada begitu laporan gitu aja lebih keren ya daripada refleksi. Refleksi itu kan cuma pesan dan saran. Kuliah hasilnya cuma pesan dan saran. Ya, 1 lembar saya baca lah. Filsafat itu kan di atas kualitatif di atas kuantitatif. Kuantitatif itu banyak halaman, banyak halaman. Yang banyak kan dalam rangka untuk menerima atau menolak hipotesis saja sampai 100 halaman. Ini mau mengungkap yang ada, dibalik yang ada, metafisik gitu. Cuma 1 halaman, gimana logikanya? Ya, nah itulah. Ya, makanya kalau Bapak Ibu ini kan sudah menyentuh spiritualitas para kiai, para ustadz ini saya sampaikan atau berkeluh kesah saya sudah sampai pada taraf spiritualitas. Saya pernah mendengar di sana, kalau Anda berlari, saya berlari. Kalau Anda berjalan, saya berjalan. Kalau Anda menjauh, saya menjauh. Kalau Anda abai, saya abai. Kalau Anda merasa nggak penting, saya juga merasa nggak penting. Ya. Kalau Anda tertekan, saya juga tertekan. Jangan dikira. Anda Pak, saya tertekan. Kenapa? Loh, Bapak memberikan tugas pada saya juga tertekan. Kenapa? Harus menilai Anda. Jadi sekarang situasinya saling menekan. Saling tertekan maksud saya. Nah, gitu. Ya. Jadi itulah itu Bapak sekalian loh. Kuliah filsafat tuh 20 tahun saja saya belum semua paham itu. Baru 3 hari yang lalu saya ngerti ada audioisme ya. Audioisme. Apa itu? Ada seorang menteri yang memaksa warga untuk bicara padahal dia adalah tunarungu. Wow, berarti menteri itu adalah alirannya audioisme. Mementingkan pendengaran tetapi mengorbankan yang bicara. Saya baru tahu. Nah, di dalam filsafat semuanya itu isme kan gitu ya. Semuanya itu isme.
Nah itu sudah semua saya berikan kepada Bapak Ibu, sudah aku berikan clue-cluenya melalui pertanyaan jawab singkat, gitu. Bukti bahwa semuanya isma itu bisa ditaruh di depannya dunia, gitu. Dunia ujian, gitu. Ujian menjadi ikonik, gitu. Semua diterangkan yang berkaitan dengan ujian, kan begitu. Dunia tugas ikonik, dunia apapun. Baik. Jadi Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, sekali lagi saya minta supaya ini serius, ya, supaya serius, gitu. Dan nanti yang pernah tidak masuk nanti lapor pada saya. Caranya begini, caranya semua Bapak Ibu besok sebelum tanggal 15 membuat laporan perkuliahan 1 halaman dalam PDF, dikirimkan ke Japri kepada saya, nama, prodi, kemudian mulai berapa kali ikut kuliah Bikon dan berapa kali tidak ikut kuliah. Yang kedua, tugas mingguan, akumulasi tugas mingguan berapa buah, sebutkan tugasnya apa saja, kan begitu. Dan kemudian tugas akhir 1 judulnya apa, judulnya. Kira-kira itu aja yang penting. Saya ingin mengetahui Bapak Ibu itu membuat tugas akumulasi itu apa saja disebutkan, dan yang penting adalah Bapak Ibu semuanya apakah pernah tidak menghadiri video conference. Tolong dibantu saya karena banyak sekali mahasiswa, gitu. Dan kalau tugas itu mohon lengkap memberikan nama. Jangan cuma tugas 1, tugas 2. Semua orang 300 orang ya mengerjakan tugas 1, tugas 2. Ya, kalau masuk dalam file isinya aja seperti itu. Tugas 1, tugas 2. Nggak ada keterangan yang lain-lain. Kan menyulitkan saya. Ini mau masukkan ke folder yang mana, kan seperti itu. Nah, harapannya setiap tugas itu ada namanya lengkap. Tugas 1, kemudian nama, kemudian prodi, S3, Dikdas, dan seterusnya. Baiklah, itu Ibu dan Bapak sekalian yang dapat saya sampaikan. Andai kata ada pertanyaan, disilakan. Ya. Boleh bertanya, Prof? Boleh sekali. Silakan Bu Praban. Dari di mana posisi? Di Jogja, Prof, di Sleman. Oh iya, silakan Bu. Gini, Prof, itu terkait dengan tugas-tugas yang dikirim, apakah sampai saat ini masih boleh diperbaiki terus nggak, Prof? Oh iya. Berarti dari yang awal itu boleh kita perbaiki ya, Prof, ya? Boleh diperbaiki, tapi tolong dijamin supaya tugas-tugas yang terkirim itu bisa dibuka. Ya. Sejak dari awal, sejak dari biodata ya. Ya. Sejak dari biodata supaya bisa dibuka, itu tolong dipastikan. Iya. Yang tugas terakhir yang sudah dikirim bisa direvisi terus. Oh iya, Prof. Oke. Nah, bisa ditulis nanti revisi kedua atau ketiga per tanggal sekian gitu supaya saya bisa tidak keliru dengan yang sebelumnya. Begitu. Ya, oke. Silakan yang lain. Ya. Halo, silakan yang lain. Bu Sugiyarti ini kemana nih? Oh iya, hati-hati nanti kalau tergolong orang-orang yang tidak hadir pada hari ini. Hadir, Bro, saya hadir terus. Saya makanya. Nggak pernah nggak hadir. Saya makanya. Kalau nggak hadir harus berurusan dengan saya. Saya rajin kok. Silakan yang lain. Kalau mau Prof. bertanya Bu, nah, silakan Pak Hamidullah. Iya, terima kasih Prof. Merespon tadi, intinya kemarin itu teman-teman ini Prof, mengirim draft sementara, maka ya mungkin karena banyak tugas sehingga ada yang 1-2 halaman itu karena faktor itu masih draft gitu. Kemudian yang kedua, untuk formatnya itu misalnya kita itu yang satu itu kan lebih ke inovasi ya, itu mungkin lebih ke reflektif atau bersifat konstruksi teori dari siapa gitu. Kemudian yang kedua itu implementasi dari kesatunya itu ya Prof, kira-kira karena teman-teman ini masih membuat prediksi apakah ini berupa kajian yang pertama tadi yang itu mirip seperti makalah ataupun artikel ilmiah lah kalau misalnya layak disebut artikel ilmiah, atau memang hasil refleksi dari fenomena
menyempit meluas tadi yang seperti dicontohkan Prof. Marsigit, yang nanti disesuaikan dengan bidang ilmu yang dikaji seperti itu, Prof. Karena sejak kemarin memang masih mencari pola gitu, Prof. Matur suwun, Prof. Baik, terima kasih Pak Anditulo. Jadi kalau untuk format bolehlah gunakan pedoman penulisan karya ilmiah gitu ya, gaya selingkung dari pedoman sambil menyelam minum air, sambil membuat tugas akhir, sambil mempelajari pedoman penulisan disertasi gitu dari situ. Nah, supaya saya itu logikanya berjalan mengikuti pemikiran Bapak Ibu semuanya ya. Dari itu harapan saya nanti minggu depan itu saya sudah mereview atau mengomentari tentang substansinya. Jadi karena saya melihat jadi salah satu yang saya baca dalam antara ide satu dengan ide yang lain nggak ada koneksinya, nggak ada keterkaitannya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu, yang saya harapkan adalah Bapak Ibu menunjukkan Bapak Ibu itu mempunyai bangunan, suatu konstruksi bangunan. Saya tidak terlalu nyaman menggunakan istilah refleksi. Berarti semacam grand teori gitu ya, Prof, ya kira-kira ya? Ya, karena kayak mungkin landasan teori kalau Bapak Ibu mau bikin proposal atau apa mungkin lah ya. Jadi nanti siapa tahu nanti dipakai untuk kesana atau apa sebagainya, bermanfaat untuk tempat yang lain nggak apa-apa, karena ini kan sifatnya tugas dan tidak secara resmi terpublish gitu. Sehingga itu bisa saving tabungan untuk Bapak Ibu untuk tulisan-tulisan berikutnya yang mungkin nanti akan oleh karena itu, supaya Bapak Ibu jangan rancu antara karya satu dan karya yang lain, kalau Bapak Ibu bisa menulis dalam bentuk software, itu sangat bagus itu seperti itu. Baik, yang lain silakan. Kalau sudah cukup ya lebih baik. Prof, boleh bertanya? Oh, silakan. Siapa ini? Saya Prof. Mas Susanti. Oh ya Pak, di mana posisi Pak? Saya lagi di DIY Prof Jogja, kemarin habis ikut pelatihan publikasi. Di mana? Oh, di Jogja ya? Di UNY. Di UNY. Ya, baik. Ini Prof, kan kami sudah mengerjakan misalnya tugas UAS 1 dan 2. Itu nanti berarti kalau misalnya ada yang belum pas, berarti kami masih bisa merevisi ya? Jadi memang revisinya saya beri waktu 1 minggu. Itu sebagai kegiatan remedial. Remisi saya beri waktu 1 minggu sebagai kegiatan remedial. 1 minggu setelah Rabu tanggal 15 berarti tanggal 22, tapi jangan tanggal 22 karena tanggal 22 sudah akan saya baca, sehingga kalau bisa tanggal 21 itu sudah pada berkumpul semua, itu yang semua tugas akhir itu final ya, final. Jadi yang besok yang tanggal 14 Bapak Ibu berusaha semaksimal mungkin supaya ini semangatnya terus terang ya, kita berpositif thinking ya. Tugas akhir tetapi sebetulnya kita berkolaborasi untuk memperbaiki dan membuat satu karya terkait dengan mata kuliah kita ini gitu loh, sehingga harapannya nanti bermanfaat. Harapannya juga yang inovasi itu mampu men-trigger gitu, inovasi yang sebetulnya mampu men-trigger adanya suatu perubahan mindset kan begitu. Bagaimana mungkin saya mengharapkan orang lain berubah mindset kalau saya sendiri tidak berubah mindsetnya, kan seperti itu. Mungkin itu Pak. Jadi kalau Pak Ari Susandi ini kosong ya di WA, tapi ya sudah ada linknya. Karena ini gerak cepat, jadi saya nggak sempat membuka link itu gitu loh. Terus terang saja, kan begini ya, paradigma yang saya selalu berusaha saya kembangkan kan ya, mungkin lain daripada yang lain gitu, antara lain satu tidak menggunakan ujian kan seperti itu. Kemudian saya berusaha mengumpulkan data-data atau tugas-tugas Bapak Ibu, kemudian berusaha melayani Bapak Ibu belajarnya
filsafat seperti itu. Namun ya ada kendalanya saya overloaded. Overloaded ya kendalanya itu. Sehingga karena overloaded, untuk review saja saya hanya bisa ambil sampel. Itu salah satu contoh. Ya. Nah, keseharian saya itu selalu mencari-cari ya, bisa istirahat, gimana, kapan, sebagainya, sehingga saya tidak berpola dalam beristirahat. Ini kan juga sebetulnya kurang sehat di dalam badan, tapi juga mungkin yang nggak ngerti secara kesehatan seperti apa. Tapi ya kadang-kadang tergantung sudah istirahat sehingga stamina timbul kembali, muncul. Ya kadang-kadang itu Bapak Ibu sudah tertidur, saya terbangun, Bapak Ibu terbangun, saya tertidur. Seperti itu. Makanya note of the day itu kadang-kadang jam 12 malam berubah tanggal 14 ke tanggal 15 ya, jam 11 malam sampai jam 1 malam. Ya, ada perubahan tanggal sampai segitu ya. Nah kalau saya tunda ya lupa. Kalau saya tunda lupa ya, mumpungnya saya tulis gitu aja ya. Kalau terganggu ya nggak usah dihidupkan HP-nya. Atau di off-kan gitu. Kalau terganggu tidurnya kan gitu. Dibaca besok paginya kan seperti itu. Tapi ternyata di HP ini WA atau di medsos ini kan, Facebook itu kan universal. Jadi kita di sini ya Isya, di sana subuh, di sana asar. Ya Aceh dengan Papua aja selisih berapa? Selisih 3 jam. 3 jam itu teorinya, tapi pelaksanaannya bisa 4 jam. Ya, bisa 4 jam itu selisihnya ya. Nah, kan seperti itu. Jadi, wah, sudah anak-anaknya tidur, ada orang kirim WA ya. Loh, Bapak anak-anaknya tidur, yang di sana sudah pada bangun itu di Aceh. Ya. Jadi kalau mau lepaskan ya, makanya saya juga merdeka saja kalau Bapak Ibu ingin mengirim saya setiap saat silakan. Nggak ada masalah ya. Apa-apa ya Pak kalau malam-malam. Udah masalah, gitu. Iya, takutnya tuh nggak sopan, Prof, kita malam kalau kirim Setiap saat jam 2 malam nggak ada masalah. Itu. Nggak apa-apa ya, Prof. Itu HP saya itu juga saya off kan. Jangan terlalu bawa perasaan ya. Apa ada program komputer yang membangunkan orang? Alarm. Dok, permisi Pak. Takutnya mengganggu kalau malam-malam, Prof. Jangan, apalagi jangan kemudian jadikan alasan. Maaf Pak, saya belum ngirim tugas. Kenapa? Kalau saja, Prof. Takut mengganggu. Nasionalisme. Ya, alasan atau asalan ini. Berarti 24 jam boleh ya, Prof? Oh sudah 20 tahun yang lalu saya katakan tidak ada gangguan untuk pengiriman tugas. Sekarang baru ditanya akhir-akhir ini kaitannya dengan keterlambatan. Tidak terlambat kok, Prof. Sebisa mungkin. Makanya, oke. Ya. Nggak ada masalah. Ya, daripada terkategori terlambat kena warning. Gitu ya. Baik, silakan Ibu. Yang lain masih ada? Kalau tidak, ya saya mengucapkan, saya minta maaf atas segala kesalahan, kekurangannya, gitu. Saya sampai ditegur sama istri saya, Bapak tuh kalau ngajar kok banyak tertawa, mahasiswanya diam. No, mahasiswanya saya suruh mute. Ya kalau mahasiswanya tidak di-mute, ramai sekali, nanti kacau. Ya iyalah. Jadi yang tertawa ya saya saja. Di samping itu ya untuk menyemangati lah, kalau dosennya aja nggak pernah tertawa gimana nanti kan begitu kan. Tapi tampaknya perlu tertawa bersama sekali-kali. Ya. Baiklah Ibu Bapak sekalian, sekali lagi saya minta maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Bapak Ibu juga semuanya saya ikhlaskan semuanya. Matur nuwun, Prof. Alhamdulillah. Mengucapkan selamat membaca, selamat mengerjakan tugas. Yang enjoy saja ya. Enjoy saja ya. Yang enjoy. Kemudian tetap protokol kesehatan. Saya yakin dan percaya
kita bisa menekan COVID itu karena kita semuanya menyadari dan sudah berbudaya protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Saya pribadi Iya. secara moral, bukan atas nama mengatasnamakan pemerintah atau tidak. Kita masing-masing secara pribadi, karena Bapak Ibu juga punya mahasiswa, punya siswa dan lain sebagainya seperti itu. Oke. Ya, harapannya kita selalu dalam keadaan sehat, kemudian selalu dalam keadaan barokah dan dalam ridho. Amin. Amin, amin, amin. Amin ya Allah. Kita akhiri dulu Amin, ya Allah. pertemuan kita dengan berdoa, disilakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai bertemu Prof. Terima kasih, Prof. kita minggu depan. Sehat-sehat, Prof. Saya Terus, dulu Prof. Ibu. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.